Baru 1 tahun menghirup udara bebas, seorang residivis pencurian motor berhasil ditangkap polisi atas kasus serupa. Pelaku ditangkap kurang dari 1 jam usai mencuri sepeda motor milik korban yang tidak menyadari bahwa motornya hilang dicuri. 1 dari 3 tersangka pembunuhan pedagang kambing di Pemulutan Barat, Ogan Ilir, Sumatera Selatan mengaku keberatan dijadikan tersangka otak pembunuhan. Pengikut aliran Hakekok diajak mandi tanpa busana untuk menghapus dosa. Pemimpin aliran ini diketahui menyimpan alat kontrasepsi dan keris. 115 orang tenaga kerja ilegal diamankan TNI Angkatan Laut di Tanjung Balai. Ada kisah cinta sejati pasangan suami istri asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Seorang ibu bayangkari rela mendonorkan ginjalnya untuk sang suami. Bagaimana kisahnya? Pastikan Anda tetap menyaksikan program 48 Jam. Halo saudara Tribun Sumsel Video, senang sekali rasanya kita berjumpa kembali dalam program acara 48 Jam bersama saya Eis Ratna yang akan menyajikan rangkuman informasi kriminal di Sumatera Selatan dan sejumlah informasi viral ter-up-to-date. Informasi pertama hari ini kami hadirkan dari Palembang. Kalau sudah candu bisa jadi penyakit yang akan mudah terulang dan kambuh kembali. Ariansah, seorang residivis pencurian motor di Palembang, kembali ditangkap pihak Reskrim Polsek Kemuning, Palembang kurang dari 1 jam usai mencuri 1 unit sepeda motor milik korbannya yang bahkan tidak menyadari bahwa sudah kehilangan motor. Padahal pelaku baru saja 1 tahun bebas dari penjara dan mengulangi perbuatan yang sama dengan bermodalkan kunci T buatannya sendiri. Ariansah, 41 tahun, residivis pencurian sepeda motor kembali ditangkap atas kasus serupa. Ayah 8 anak warga Jalan Letnan Simanjuntak, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang ini ditangkap polisi kurang dari 1 jam usai mencuri sepeda motor. Bermodalkan kunci T buatan sendiri, Ariansah mengaku hanya butuh waktu sekitar 10 detik dalam melakukan setiap aksinya. Informasinya langsung tertangkap usai melakukan kegiatannya, benar? Benar, semalam kita sudah mengamankan 1 orang pelaku curanmor ya. Memang beliau ini seorang residivis, bukan hanya 1 kali saja melakukan pencurian. Namun ada beberapa tempat yang sudah dilakukannya, termasuk di luar daerah, yaitu di daerah Banyuasin. Kemudian dia juga pernah terlibat dalam kasus narkoba dan juga kasus begal yang diproses oleh Polda Sumsel. Jadi semalam informasinya ini melakukan curanmor di wilayah Kemuning. Benar, semalam kami melakukan penangkapan terhadap pelaku di jalan. Ternyata dia menaiki kendaraan hasil dari pencurian, dari curanmor. Sekitar itu juga kami datangi korban dan kami arahkan untuk membuat laporan polisi. Jadi korban dalam hitungan 1 jam kemudian. Belum sampai kira-kira 1 jam kita mengamankan pelaku. Memang sebelumnya pelaku ada perkara lain, EP lain bulan Februari tanggal 22 dalam kasus yang sama, curanmor juga. Barang bukti yang diamankan kemudian? Sementara barang bukti yang kita amankan ya ini baju ini pada saat pelaku melakukan bulan Februari tanggal 22 yang terekam CCTV. Inilah yang digunakan oleh pelaku. Sepatu dan topi yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian bermotor. Merasa tidak seperti yang dituduhkan, 1 dari 3 tersangka pembunuhan pedagang kambing di Pemulutan Barat, Ogan Ilir membantah dijadikan sebagai otak pembunuhan. Nazarudin membantah saat Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio memberi keterangan di hadapan awak media dan menunjuk Nazarudin sebagai dalang pembunuhan tersebut. 1 dari 3 tersangka pembunuhan pedagang kambing di Pemulutan Barat beberapa hari lalu menangis saat dipaparkan di Mapolres Ogan Ilir di Indralaya. Tersangka bernama Irwansyah, 32 tahun, berurai air mata saat mendengar penjelasan Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi yang menyebut ia dan kedua tersangka lainnya merencanakan pembunuhan itu. Adapun ketiga tersangka yang dimaksud ialah Yusantio, selain Irwansyah ada saudara laki-lakinya
bernama Nazarudin dan seorang pemuda bernama Andriansyah. Aku makai HP kakak Irku. Makai HP Kak Ir, aku nelpon dia. Aku Kak Ir lah nyuruh telepon keruan, aku telepon jam 5:30 itu. Hari Minggu itu Hari ya? Sabtu. Hari Sabtu ya? Jam 5:30 lah petang. Kusuruh balik. Nah ujiannya dia lagi berteduh. Jam berapa itu tuh? Jam 5:30. Nah uji kakak ditelepon Kak pule menggeripku masih ngangkat menggerip itu. Dia lagi nyawa Kak nya aku lagi di jalan ujinya. Kak Ir dengan Kak Andri itu nelpon di sini lah ya? Di Nazarudin. Aku waktu Kak Ian ndak balik tuh aku ke mama. Jadi aku tuh bingung kemana je ku Kak Ian Kak Imak belum balik. Laki kok ilum balik. Mbak, Pak, Ibu Suryati. Oh, di jauh sini. Pelangu Masiko. Masiko. Jadi waktu aku nelpon pule tuh Kak nyuruh jam 7:30 coba keruan ke lagi dek maru je Kak itulah jam 7 no arahnya lu masih lu balik ditelepon pule minjem HP Kak Ir. Nah dipinjam ke Kak Ir HP apa ku telepon pule masuk cuma ndak ngangkat. No waktu itu kami telepon terus sampai jam 3 sampai kami telepon no kakakku di para itu gale kami kumpul emak mbak kakakku kumpul di rumah mak tuh gale bingung kami ngapain mak belum balik. Nah setelah jam 3 tuh itu ditelepon pule ndak ngangkat ndak aktif lagi jam 3 subuh ndak aktif lagi nomornya. Nah setelah ndak aktif lagi nomornya jam 3 tuh kakak Irku Kak kamu tuh nganten mbakku Kak nyengok dukun no Kak Ir tuh ngendeng ngebak Kak nyengok dukun bertanya kira-kira kamu tahu dak kemana lah mak belum balik. Nah si mbak dukun di Sungai Pinang kala ngateke dia tuh nyala ketodongan dalam ramalan dia tuh motornya nyala diambil uang duit lah diambil enggak lah ini no tuntut aja dia harap pemulutan. Ada saja perbuatan sekelompok manusia satu ini tergabung dalam sebuah aliran sesat sebagai pengikut aliran Hakekok. Sebanyak 16 warga Pandeglang, Banten diamankan polisi. Mereka ditangkap lantaran telah melakukan kegiatan menyimpang yaitu mandi bersama dalam kondisi tanpa busana. Waduh, menang banyak. Hati-hati dan jangan mau gabung ya sama aliran ini. Sebanyak 16 warga Pandeglang, Banten diamankan polisi karena diduga menjadi anggota aliran sesat Hakekok. Aliran Hakekok diduga dibawa oleh seorang warga berinisial A dari wilayah Kabupaten Bogor. Warga menuding kelompok aliran Hakekok karena para pengikutnya melakukan kegiatan menyimpang, yakni mandi bersama dalam kondisi bugil alias telanjang. Wakapolres Pandeglang, Kompol Riki Krismawardana mengatakan aliran sesat yang bernama Hakekok itu dibawa seorang warga berinisial A. Menurut dia, A mengaku murid seorang pemimpin ajaran tersebut yang berasal dari Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka menjalankan ritual mandi telanjang bersama di Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kegiatan yang dilakukan di penampungan air PT GAL yang berada di tengah perkebunan kelapa sawit di Desa Karangbolong itu diduga ritual aliran sesat. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 11 Maret 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. 16 orang itu terdiri dari 5 orang perempuan, 8 laki-laki dan 3 orang anak-anak. Dari keterangan yang didapat sejauh ini, kata Riki, mereka melakukan mandi sebagai bagian dari ritual aliran yang disebut ajaran Hakekok. Kegiatan ritual tersebut diakui baru dilakukan 1 kali dengan tujuan untuk membersihkan diri dari segala dosa dan menjadi lebih baik. Menurut dia, warga melihat ada sejumlah orang yang melakukan kegiatan keagamaan yang tidak lazim. Polisi menemukan barang bukti berupa keris, kemenyan, hingga alat kontrasepsi ditemukan di rumah pimpinan aliran Hakekok berinisial A, 52 tahun dan pengikutnya. Riki mengatakan pihaknya masih melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap 16 orang kelompok Hakekok ini, serta mendalami temuan barang bukti alat kontrasepsi tersebut.
Dari belasan orang yang diamankan itu ada beberapa yang berstatus telah menikah. Berita keempat. Sebanyak 115 orang tenaga kerja ilegal diamankan pihak TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan. Sebelumnya, satu unit kapal motor terdata membawa 85 orang yang kemudian bertambah dan disembunyikan di palka kapal. Dan Lanal TBA Letkol Laut P. Robinson Hendrik Edwiori mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mengelabui petugas. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan mengamankan satu unit kapal motor yang diduga membawa tenaga migran Indonesia yang masuk melalui jalur ilegal masuk ke Indonesia. Data awal yang dinyatakan terdapat 85 orang, kini bertambah menjadi 115 orang TMI. Pasalnya, terdapat 30 orang disembunyikan di bawah palka kapal. Dan Lanal TBA Letkol Laut P. Robinson Hendrik Edwiori mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mengelabui petugas yang memeriksa. Lanjutnya, dari 115 tenaga migran Indonesia tersebut terbagi menjadi 80 orang dewasa pria, 31 orang dewasa wanita, dan 4 orang balita. Ia mengatakan para tenaga migran Indonesia ilegal ini nantinya akan dilakukan pembinaan dan diserahkan ke imigrasi guna didata. Perlu diketahui, palka merupakan sebuah ruang di bawah geladak atau lantai kapal yang biasanya dibuat sebagai tempat penyimpanan barang-barang ataupun ikan bila kapal nelayan. Kata siapa, kisah cinta sejati hanya milik Romeo dan Juliet yang terkenal dalam dunia dongeng saja. Nyatanya, kisah cinta sejati juga benar-benar ada setelah Anda mendengar informasi satu ini. Kisah sekaligus bukti cinta sejati menjadi nyata setelah Arianti Pratiwi, seorang istri dari anggota Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, rela mendonorkan ginjalnya untuk sang suami. Kisah cinta sejati ini viral di media sosial dan sudah ditonton hingga 2,4 juta kali. Seorang istri di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan membuktikan bahwa cinta sejati kepada suami bukanlah isapan jempol belaka. Kali ini dilakukan Arianti Pratiwi, seorang ibu bayangkari Polres Lubuk Linggau. Ibu 4 anak ini membuktikan cinta sejatinya dengan mendonorkan ginjalnya pada sang suami, Renaldi Alamsyah. Kisah cinta donor ginjal ini pun viral karena diupload di media sosial TikTok. Keduanya saling menguatkan sebelum menjalani operasi. Kisah cinta sejati ini pun sudah ditonton hingga 2,4 juta kali. Renaldi Alamsyah, anggota Polsek Lubuk Linggau Selatan ini menjalani operasi donor ginjal pada Jumat 12 Maret lalu di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Kakak Renaldi, Asma, menuturkan adik bungsunya itu terdiagnosa mengalami sakit gagal ginjal ketika jatuh sakit secara tiba-tiba. Kemudian pihak keluarga membawanya ke Rumah Sakit Siloam, Silampari. Dirawat di Rumah Sakit Siloam Asri, Jakarta. Asli. Awal mulanya mana, Bu? Awal mulanya ini Januari 2020. Ceritain. Didiagnosa oleh dokter Rumah Sakit Siloam meninggal bahwa adik saya Renaldi mengidap gagal ginjal. Di kedua ginjalnya? Tidak, kebetulan dia ini mengidap ginjal tapal kuda. Oh. Nah, ginjal tapal kuda itu menurut prediksi dokter 1. Kalau ginjal biasa kan 2. 1, jadi susah kan. Ginjal tapal kuda itu timbul setelah umur 34 tahun. Soalnya nggak ada tanda-tanda sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Mendadak, demam kan biasa. Demam, panas, kita pikir kan demam biasa. Kasih obat ke dokter, nggak sembuh. Badannya menggigil, kita bawa ke Siloam, setelah dicek seluruh, ternyata dia ginjal, dokter menyarankan harus cuci darah seminggu 2 kali, langsung diponis. Dibawa ke Rumah Sakit Siloam Palembang selama 1 minggu, dirawat di Palembang, langsung dibawa ke Rumah Sakit Malaka, Malaysia, seminggu dirawat di sana, pulang, meninggal, cuci darah 2 kali seminggu. Kondisinya makin parah sejak kapan, Mbak? Sekitar 4-5 bulan terakhir ini. 5 bulan terakhir. Cuci darah 3 kali dalam seminggu. 3 kali sampai 4 kali ya, Pak? 3 kali. 3 kali seminggu. Puncaknya dibawa ke Jakarta itu? Kita memang sudah konsultasi dengan dokter di Jakarta, yang lebih bagusnya diadakan transplantasi ginjal kan. Nah, pertama kita sudah berusaha mencari orang lain kan, ketemu, tapi prosesnya sulit, masalah hukum kan. Ya, akhirnya kita keluarga
musyawarah kan. Nah istrinya yang maju kan mau mendonorkan. Waktu itu kita punya 2 calon kan. Seandainya gagal istrinya ginjalnya nggak cocok, ya kan yang maju. Kita sudah kompromi keluarga, ambil 2 yang maju. Tapi ternyata ginjal istrinya cocok. Kondisi istrinya alhamdulillah membaik, sekarang sudah di rumah. Sudah di rumah. Jakarta. Di Jakarta. Ya, sebulan sebelum dioperasi saya sudah mengantar ke Jakarta, sudah diopname di Jakarta seminggu, sudah pulang kan harus di Jakarta dipantau oleh dokter kan. Itu dia tadi saudara beberapa informasi kriminal dan viral yang berhasil kami rangkum untuk Anda saksikan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program acara 48 jam hanya di channel YouTube Tribun Sumsel karena kami akan terus mengupdate informasi kriminal di wilayah Sumatera Selatan. Saya Eis Ratna beserta kerabat kerja pamit undur diri dari hadapan Anda, bahas tuntas tindak kriminalitas. Terima kasih dan sampai jumpa.